Mohenjo-Daru dirilis tahun 2016, dibintangi kakak sepupu gue Bang Hrithik Roshan dan mantan ketujuh gue Pooja Edgy. Bacanya Edgy ya. Bang Hrithik Roshan sebagai Sarman dan Dek Pooja sebagai Chane. Oke, jadi gini ceritanya Bor. Mohenjo-Daru adalah nama sebuah kota yang dipimpin seorang yang rakus dan haus kekuasaan bernama Maham. Nah ini orangnya ini, udah nggak cakep, rakus. Sedangkan Sarman anak dari seorang pemimpin sebelumnya yang bernama Pak Surjan yang mati akibat dieksekusi oleh rakyatnya akibat hasutan dari Pak Maham. Namun Sarman sejak kecil dia diasingkan oleh pamannya di sebuah desa terpencil yang jauh dari kota. Jadi Bang Sarman nggak tahu kalau dulu ayahnya itu seorang pemimpin. Gimana, kelihatan seru kan? Oke, sebelum saya lanjut cerita tentang adik Chane, sedikit pesan dari abang gue Bang Sahruk. Jangan lupa subscribe dan like. Di awal film, Sarman dan beberapa temannya terlihat sedang mengintai seekor buaya yang sudah lama menjadi ancaman warga. Tak lama buaya itu pun muncul dan Sarman berhasil menancapkan tombaknya tepat di perut buaya tersebut. Keberhasilan Sarman sepertinya membuat para penduduk bangga. Hal itu terlihat ketika Sarman dan teman-temannya kembali ke desa. Keesokan paginya, Sarman yang masih berjiwa muda meminta izin kepada pamannya untuk pergi ke kota besar yang bernama Mohenjo-Daru. Di sana ia ingin mengadu nasib menjadi TKA sambil belajar berdagang di sana. Namun sang paman yang sangat menyayangi Sarman tidak mengizinkannya pergi. Akhirnya di malam hari, karena jiwa muda dan rasa penasarannya yang teramat sangat, ia bertekad tetap pergi secara diam-diam. Di malam itu ia membangunkan temannya yang bernama Hujo. Dan ketika dia baru keluar sambil membawa perlengkapannya, kok ketangkep sih Bor? Padahal Sarman kan mau ketemu Dek Pooja. Goblok! Karena berbagai pertimbangan, keesokan paginya Sarman akhirnya diizinkan pamannya untuk pergi. Tapi pamannya berpesan agar dia berhati-hati di sana, karena kota itu dipenuhi dengan orang-orang yang rakus dan tidak jujur. Sang paman juga memberinya sebuah kalung yang hanya boleh ia buka ketika ia mendapat masalah di sana. Di tengah perjalanan, Sarman iseng-iseng membuka isi kalung tersebut. Yang ternyata itu adalah kalung yang memiliki simbol kambing yang memiliki satu tanduk, seperti yang ia lihat dalam mimpinya kemarin malam. Singkat cerita, perjalanan mereka pun telah sampai di kota yang mereka tuju, yaitu kota Mohenjo-Daru. Sarman nampak sekali bersemangat. Dia lalu menanyakan akan simbol kambing bertanduk yang memiliki arti itu adalah simbol dari kota Mohenjo-Daru sendiri. Ia juga merasa kalau kota itu nampak seperti tidak asing baginya. Begitupun dengan Hujo. Namun yang ia maksud adalah hal lain. Sarman dan rombongan pedagang lainnya mulai membuka barang dagangan mereka sambil melihat dan mengenali lingkungan yang ada di sana. Tak selang berapa lama, anak dari kepala petinggi kota datang, yaitu Munja, yang kemudian dia menendang salah seorang pedagang di sana. Sarman yang berjiwa kesatria langsung menentang cara Munja dalam melakukan transaksi jual beli yang sudah lama berlaku di kota tersebut. Setelah kejadian itu, dia memutuskan akan kembali ke desanya. Dengan bergegas, dia pun mulai mengemas barang dagangannya. Namun ketika dia melihat Dek Pooja, sementara di dalam istana, Maham memberi keputusan kepada tiap kepala pejabat
untuk menaikkan pajak kepada seluruh rakyat Mohenjo-daro. Dengan alasan saat ini kota membutuhkan dana lebih untuk pembangunan. Namun salah seorang dari kepala pertanian menolak keputusan Maham dan menentangnya. Dan akibat dari perbuatannya, dan seperti biasa, habis tegang, film Bollywood menyajikan goyang-goyang bor. Silakan klik bagian kiri atas jika kalian ingin lihat goyangan Pooja dan Sarman. Oke, lanjut. Keesokan paginya, Sarman yang jatuh cinta pada pandangan pertama berkeinginan untuk masuk ke kota atas, yang merupakan tempat tinggal warga asli kota Mohenjo-daro. Lothar yang merupakan salah satu penjaga kota kemudian menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa masuk ke sana. Hanya orang-orang yang memiliki tanda khusus yang bisa masuk ke tempat tersebut. Sarman pun lalu menunjukkan kalung yang diberikan oleh pamannya kepada Lothar, yang ternyata kalung tersebut merupakan simbol akses masuk ke kota atas. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan pergi ke sana. Sesampai di dalam kota, tak berselang lama Sarman melihat gadis pujaan hatinya dengan penuh kerinduan. Tapi hal itu tak berlangsung lama, karena beberapa ekor kuda yang sedang mengamuk berlari menuju ke arah pujaan hatinya. Namun Sarman berhasil menyelamatkannya. Dan atas kejadian itu, Sarman berhasil mendapatkan perhatian dari Dek Puja alias Chane. Termasuk ayah Chane yang mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menyelamatkan putri kesayangannya. Keesokan harinya, Sarman pergi ke kuil untuk kembali melihat Chane. Namun di sana ia hanya bertemu dengan ayah Chane yang merupakan kepala pendeta kota. Dia lantas menanyakan simbol kambing bertanduk yang kerap hadir dalam mimpinya. Namun pendeta itu hanya diam dan langsung pergi ketika Sarman mengatakan kalau dia adalah anak dari Surujan yang sudah meninggal ketika Sarman masih bayi. ये जानवर मेरे सपने में आया था। क्या नाम है उसका? दुर्जन। Sekembali dari kuil, dia melihat beberapa orang berlarian yang ternyata itu adalah kepala pertanian dan beberapa anak buahnya yang telah dieksekusi dan digantung oleh Maham di luar kota. Dari kejadian itu, dia memutuskan tidak akan kembali ke desanya sebelum kekejaman dan semua rasa penarasannya di kota tersebut terjawab. सारी शव इस हाल में क्यों है लुथार? मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। Sesuai hasil rapat, anak buah dari Maham mulai mengumumkan akan kenaikan pajak. Tapi dengan berani Sarman menolak keputusan tersebut dan memimpin para petani untuk menentang keputusan Maham yang membuat rakyat semakin sengsara. Tentunya hal tersebut membuat Maham marah, lalu mengutus salah seorang anak buahnya menyelidiki siapa sebenarnya Sarman. मान के हाथ मारो। अचानक ये ताव कैसे आया? Sementara Chane yang mulai merasakan getar-getar apa ya? Dia pergi ke pasar untuk menemui Sarman dengan menyamar sebagai warga kelas rendahan. Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu di tempat perdagangan. Dan seperti biasa di sini Chane dan Sarman mulai adu goyang. Pertemuan mereka nampaknya diketahui oleh anak buah Maham. Dan Maham langsung memutuskan untuk mempercepat pertunangan Chane dengan anaknya yang bernama Munja, tepat di hari acara pemujaan bulan. Di malam hari di acara pesta pemujaan bulan, Sarman kembali masuk ke tempat Maham untuk menghentikan acara pertunangan tersebut. Tapi tanpa sengaja dia melihat rencana jahat yang dilakukan oleh Maham dan Munja dalam melakukan transaksi senjata dengan warga luar. Mengetahui hal tersebut, Sarman mencoba masuk ke kamar Chane untuk melaporkan apa yang ia lihat. Tapi sesampai di kamar, bukannya Sarman melaporkan apa yang ia lihat, justru dia malah di samping menikmatinya, Chane juga menjelaskan kalau apa yang sudah mereka lakukan adalah suatu kesalahan. Karena sejak kecil dia sudah dijodohkan dengan Munja. Namun Sarman bertekad untuk tetap menggagalkan pertunangan tersebut.
ऐसी कोई स्थिति नहीं है। Tapi ketika dia keluar dari kamar Chani, dia diketahui oleh Maham yang membuat Maham langsung mengambil keputusan untuk mempercepat pernikahan dengan anaknya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Sarman yang memiliki jiwa pejuang kembali menyelinap ke kamar Chani untuk membatalkan acara pernikahan. Dan hal tersebut diketahui oleh Munja hingga mereka berdua pun saling adu jotos hingga keluar dari pintu gerbang. Akibat dari perbuatannya, Sarman mendapat hukuman dari Maham, yaitu ujian bakar Zokar, yaitu pertandingan untuk mengalahkan dua manusia buas yang tidak pernah dikalahkan. Sarman pun menyetujui hal tersebut dengan syarat jika dia memenangkan pertandingan, maka Maham harus membebaskan Chani dengan rencana perjodohan yang dibuatnya. मुंजा से संगम नहीं होगा उसका। स्वीकार है। Di malam sebelum acara pertandingan, ayah Chani menceritakan sesuatu yang selama ini membuatnya penasaran. Yaitu dulu sebelum Maham menjabat sebagai pemimpin kerajaan, dia adalah anggota kepala perdagangan yang haus akan kekuasaan. Demi untuk melancarkan aksi jahatnya, dia menghasut para penduduk untuk menggulingkan kekuasaan pemimpin sebelumnya, yang tak lain adalah Srujan, ayah Sarman. मेरा मामा? Penduduk kota akhirnya menghukum mati ayah Sarman, sementara ibunya yang menyaksikan kejadian tersebut merasa terkejut dan akhirnya meninggal. ये कपटी प्रधान कहलाने के लायक नहीं। Keesokan harinya, hari ujian pun tiba, di mana Sarman harus menghadapi dua petarung yang tak pernah terkalahkan. Namun akhir dari pertarungan tetaplah sang tokoh utama yang menang. Ya iyalah Bor, namanya juga film. Kalau tokoh utama yang kalah, terus yang jadi tokoh utama siapa? सावधान। Tak terima dengan kekalahannya, Munja kemudian membunuh ayah Chani dan berusaha membawa Chani secara paksa agar tak bisa dimiliki oleh Sarman. Namun lagi-lagi Sarman datang dan berhasil menumbangkan Munja. Saat acara kremasi ayah Chani, dia mengumumkan kebenaran tentang siapa jati diri Sarman, yang tak lain adalah anak dari Srujan, pemimpin Mohenjo-daro yang dulu dihasut oleh Maham. Para penduduk akhirnya meminta Sarman untuk memimpin mereka melakukan perlawanan kepada Maham yang selama ini sudah sangat menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyengsarakan rakyat. Saat itu juga akhirnya mereka berangkat masuk ke dalam istana kerajaan dan berhasil menumbangkan Maham. किसमें एहसास होगा? Sementara di luar keadaan cuaca semakin memburuk, Sarman akhirnya meminta warga untuk mengemasi barang mereka dan menyuruhnya agar pergi dari kota karena bendungan yang dibuat oleh Maham sudah tidak mampu menampung luapan air hujan. Dan benar saja ketika mereka semua sudah sampai di atas bukit, dan di akhir film kita diperlihatkan para penduduk dengan hamparan sungai yang luas. Dan salah seorang penduduk bertanya kepada Sarman, "Apa nama sungai ini, Man?" Dan Sarman menyebutnya dengan Gangga. इस नदी का नाम क्या होगा सरमन? Oke, secara keseluruhan film ini sangat keren, ditambah sang pemeran yaitu Bang Hrithik Roshan yang sangat menjiwai dengan perannya sebagai pejuang. Cuma pas di awal-awal buayanya agak terlihat kurang real ya Bor. Oke, sekian dari saya Bor. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, dan pesan pribadi dari saya, jangan lupa bersolawat sallallahu alaihi Muhammad.
Dengan selawat, rezeki kita jadi lancar, hati jadi tenang, dan segala urusan akan jadi mudah. Dan sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena masih banyak film Bollywood yang akan kami review di channel ini. Dan buat kalian yang ingin request alur cerita film kesukaan kalian, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, Bor. Oke, Bor. See you. Bor. Boleh review. Bor.